Gedung Adhiaksa Tower menjulang gagah, menembus kabut pagi Jakarta. Di lantai 40, di dalam ruang CEO yang didominasi kaca dan nuansa kayu mahoni yang elegan, Rania Adhiaksa memijat pelipisnya. Di depannya, laporan keuangan kuartal terbaru terhampar rapi. Angka-angka itu solid, profit meroket, dan semua itu berkat kerja keras tim yang ia bangun dari nol. Rania adalah definisi wanita sukses. Di usia 35 tahun, ia memimpin imperium bisnis peninggalan ayahnya, mengembangkannya 3 kali lipat. Wajahnya yang tegas namun cantik, dibingkai rambut hitam legam yang dipotong model bob presisi, selalu menghiasi sampul majalah bisnis. Tapi pagi ini, angka-angka triliunan itu terasa hampa. Fokusnya terpecah. Pikirannya tidak pada rapat dewan direksi sore nanti, tapi pada pria yang baru saja melintas di depan ruang kacanya. Pria itu adalah Bima, suaminya. Dan sekarang, secara teknis, bawahannya. Suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Pintu mahoni itu berderit pelan, dan Bima melangkah masuk. Aroma kolon mahal yang menyengat, aroma yang Rania tahu persis harganya karena ia yang memberikan kartu kredit unlimited itu, memasuki ruangan lebih dulu sebelum Bemen. Pagi, sayang. Maksudku, Ibu CEO, kata Bima dengan senyum lebar yang tak lagi terasa tulus. Rania menelan ludah. Perutnya terasa mulas. Ini dia. Transformasi yang ia saksikan beberapa bulan terakhir, kini memuakkan. Bima yang berdiri di depannya bukan lagi Bima yang ia nikahi 8 tahun lalu. Bima yang dulu adalah seorang staf administrasi sederhana di perusahaan lain, pria yang sopan, sedikit pemalu, namun bertanggung jawab dan memandangnya penuh puja. Pria yang ia cintai karena kebaikannya, bukan hartanya, karena Bima memang tak punya apa-apa selain cinta dan janji setia. Ranialah yang memberinya segalanya. Setelah menikah, Rania melihat potensi Bima. Atau lebih tepatnya, Rania ingin melihat potensi itu. Ia ingin suaminya setara, agar orang-orang berhenti berbisik bahwa Bima hanya beruntung menikahi putri mahkota. Maka, Rania memberinya pekerjaan di Adhiaksa Group. Mulai dari staf, lalu supervisor, dan 6 bulan lalu, dengan dorongan kuat Rania, melawan saran beberapa direktur, ia mendudukkan Bima di kursi manajer pemasaran. Itulah awal kehancuran. Bima yang sekarang mengenakan setelan Armani yang dijahit khusus, jam tangan Rolex, yang Rania tahu dibeli Bima minggu lalu menggunakan uang perusahaan dengan alasan representasi klien, dan sepatu kulit mengilap yang harganya setara gaji staf junior selama 3 bulan. Gaya bicaranya berubah. Dulu lembut, kini dibuat berwibawa, atau lebih tepatnya, sok berwibawa. Ada apa, Bima? Laporan yang saya minta tadi malam, tanya Rania, suaranya dipaksa tetap profesional. Ia benci harus memanggil suaminya dengan nama di kantor, tapi Bima sendiri yang bersikeras, kita harus profesional, Ran. Bima tertawa kecil, melambaikan tangannya dengan santai. Ia tidak duduk di kursi tamu di depan meja Rania. Tidak. Ia berjalan santai ke arah jendela kaca, membelakangi Rania, menatap Jakarta seolah kota itu miliknya. Laporan itu? Tim saya sedang handle. Kamu tenang saja. Proyek itu pasti goal. Aku yang jamin, ujarnya. Rania mengernyit. Tim kamu? Bima, saya minta laporan progres harian. Bukan jaminan. Anggaran proyek itu membengkak 15%. Hanya 15%? Rania, Bima berbalik, senyumnya kini meremehkan. Dalam bisnis besar, itu hal biasa. You have to spend money to make money. Kamu terlalu kaku. Timku sedang sibuk membangun relasi. Klien-klien besar butuh di-entertain. Dada Rania mulai panas. Di-entertain? Seperti apa? Laporan pengeluaranmu menunjukkan biaya entertainment yang fantastis. Makan malam di restoran fine dining hampir setiap malam? Golf 3 kali seminggu. Itu namanya networking. Sayang, desak Bima, nadanya mulai tak sabar. Sesuatu yang mungkin orang di atas sana nggak akan ngerti. Kita yang di lapangan ini kerja keras, banting tulang, tahu. Rania tertegun. Orang di atas sana? Banting tulang? Bima, suara Rania bergetar, ia tak bisa menahannya lagi.
Pekerjaanmu adalah menganalisis data pasar dan memimpin tim digital. Bukan menghabiskan uang perusahaan untuk foya-foya yang kamu sebut networking. Aku tahu persis job desk kamu, aku yang membuatnya. Senyum Bima lenyap. Wajahnya mengeras. Inilah Bima yang baru. Bima yang ngelunjak. Oh, jadi kamu mau ungkit itu? Bahwa aku di sini karena kamu? Bahwa aku bukan apa-apa tanpamu? Desisnya, suaranya merendah. Dengar, Rania. Aku manajer pemasaran di sini. Aku tahu apa yang aku lakukan. Penjualan naik, kan? Brand awareness naik, kan? Jadi berhenti atur aku seolah-olah aku anak kecil. Rania bangkit berdiri. Penjualan naik karena tim analis data yang aku bentuk. Bukan karena kamu makan-makan mahal. Dan aku tidak mengatarmu, aku manajemen bawahanku yang kinerjanya bermasalah. Bawahan? Bima tertawa sinis. Di rumah aku suamimu, Rania. Kamu seharusnya mendukungku. Bukan malah menusukku dari depan seperti ini. Dukungan apa lagi yang kurang, Bima? Rania akhirnya meninggikan suaranya. Rumah, mobil, jabatan, kartu kredit tanpa batas. Apalagi? Pengakuan, bentak Bima. Aku lelah jadi suami Rania Adhyaksa. Aku Bima. Aku yang sekarang jadi tulang punggung tim marketing. Rania ingin berteriak bahwa Bima adalah tulang punggung yang rapuh, yang ditopang oleh belas kasihannya. Tapi ia lebih lelah. Ia lelah dengan sandiwara ini. Ia lelah melihat Bima yang kini sibuknya bukan main. Sibuk meeting di luar. Sibuk entertain klien. Sibuk sampai lupa bahwa ia punya anak. Rian, putra mereka yang berusia 6 tahun. Rian menunggumu semalam, ucap Rania lirih, amarahnya berganti jadi kepedihan. Kamu janji nonton pertunjukan pianonya di sekolah. Kamu bahkan tidak membalas pesanku. Wajah Bima berubah sedikit canggung, tapi hanya sedetik. Arogan itu kembali mengambil alih. Ya, ampun. Aku benar-benar sibuk. Klien penting dari Singapura. Deal besar. Aku sudah bilang, kan? Rian bisa mengerti. Nanti aku belikan dia game baru, katanya enteng, seolah anak adalah klien yang bisa disogok. Dia nggak butuh game baru, Bima. Dia butuh ayahnya, desah Rania. Sudahlah, Bima memotong. Aku sibuk. Banyak kerjaan numpuk. Nggak seperti kamu yang tinggal duduk manis di sini. Aku harus turun ke lapangan. Bima merapikan dasinya, berbalik, dan berjalan ke pintu. Dan Bima, panggil Rania, suaranya dingin dan datar. Bima berhenti, menoleh sedikit. Aku tahu persis beban kerja manajer pemasaran. Aku yang pegang laporannya. Pekerjaanmu tidak sebanyak itu, kata Rania tajam. Jadi, kamu sibuk di mana sebenarnya? Bima terdiam sesaat. Matanya menyipit. Jangan mulai menuduh yang tidak-tidak, Rania. Urus saja perusahaanmu. Biar aku urus pekerjaanku. Pintu tertutup dengan bantingan pelan namun tegas. Rania kembali terduduk. Tangannya gemetar. Ini lebih buruk dari yang ia kira. Suaminya bukan hanya berubah sombong. Suaminya berbohong. Ia tahu persis pekerjaan Bima tidak sebanyak itu. Ia sengaja tidak memberinya beban berlebih, agar Bima bisa belajar perlahan. Tapi Bima menggunakan kelonggaran itu sebagai panggung untuk berpura-pura sibuk. Rania menatap foto di mejanya. Fotonya, Bima, dan Rian saat liburan ke Bali 2 tahun lalu. Bima yang tersenyum tulus, memeluknya erat. Bima yang sederhana. Air mata Rania menetes. Pria di foto itu telah mati. Digantikan oleh monster arogan yang ia ciptakan sendiri, yang kini sibuk berpura-pura mengurus pekerjaan kantor. Tapi Rania tahu. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Kebohongan Bima lebih besar dari sekadar pekerjaan fiktif. Dan ia bertekad mencari tahu, kemana perginya, kesibukan, suaminya itu. Amarah adalah api. Ia bisa membakar hangus, tapi ia juga bisa menempa baja. Bagi Rania Adhyaksa, amarah adalah bahan bakar. Sepeninggal Bima yang membanting pintu, tindakan yang beberapa tahun lalu tak terbayangkan akan dilakukan pria itu padanya, Rania tidak menangis. Tidak lagi. Air mata sudah kering di bab 1 kehidupannya yang baru.
Yang tersisa kini adalah presisi seorang CEO yang dingin. Ia duduk, jemarinya mengetuk-ngetuk meja mahoni. Pikirannya bekerja cepat, memindai, menganalisis. Bima pembohong. Itu premisnya. Sekarang, ia butuh data untuk membuktikan hipotesis. Rania mengambil intercom di mejanya. Bukan, ia tidak akan memanggil sekretarisnya. Ia menekan nomor direct line ke lantai 28, divisi IT. Doni, sapa Rania, suaranya tenang tanpa getar. Doni adalah kepala IT, seorang jenius low profile yang sudah bekerja dengan almarhum ayahnya. Kesetiaannya adalah pada keluarga Adhyaksa, bukan pada manajer pemasaran yang baru naik daun. Siang, Bu Rania. Ada yang bisa saya bantu? Doni, saya butuh bantuan personal dan rahasia. Level top security, kata Rania. Ada jeda sejenak. Saya mengerti, Bu. Apa yang Ibu perlukan? Saya mau kamu menarik data GPS dari Fleet Management System untuk mobil yang dipegang Bima. Plat B1234 BMA. Saya mau data pergerakan sebulan terakhir. Dan saya mau akses log server untuk seluruh komunikasinya yang melalui aset perusahaan. Email, chat internal, semuanya. Doni diam. Ini permintaan yang tidak biasa. Ada anomali besar dalam laporan pengeluaran Departemen Pemasaran. Rania berbohong dengan lancar, menggunakan bahasa korporat. Saya curiga ada fraud. Saya butuh data ini untuk audit internal, dan saya tidak mau ada yang tahu sebelum saya memegangnya. Mengerti? Sangat mengerti, Bu. Suara Doni langsung tegas. Saya akan kirimkan tautan terenkripsi ke email pribadi Ibu dalam 1 jam. Terima kasih, Doni. Rania menutup telepon. Itu langkah pertama. Langkah kedua, ia membuka laptopnya. Sebagai CEO dan pemilik saham mayoritas, ia memiliki akses super admin ke sistem keuangan perusahaan. Ia tidak perlu meminta, ia hanya perlu mengambil. Ia membuka laporan detail kartu kredit korporat atas nama Bima. Kartu platinum yang ia setujui sendiri, dengan limit yang ia tahu Bima anggap sebagai gaji kedua. Matanya memindai. Golf Country Club Sentul? Wajar, Bima bilang itu networking. Restoran, retail, STBD? Wajar, fine dining untuk klien. Restoran, kaum, menteng? Wajar. Tapi kemudian, matanya berhenti. La Belle Femme Boutique, Plaza Indonesia. Rp48.700.000. Alis Rania terangkat. Butik pakaian wanita. Sejak kapan Bima membelikan kliennya gaun seharga motor? Lalu, Athena Jewelry, Mall Kelapa Gading, Rp82 juta. Jantung Rania berdebar sedikit lebih cepat. Perhiasan. Dan 3 transaksi beruntun di Vivere Hotel Spa, Puncak. Total Rp35 juta. Itu bukan hotel bisnis. Itu resort untuk pasangan bulan madu. Rania menarik napas panjang. Asap mulai terlihat. Ia hanya perlu menemukan sumber apinya. Sebuah notifikasi muncul di email pribadinya. Tautan aman, sesuai permintaan, dari Doni. Rania mengklik. Dalam sekejap, kehidupan rahasia Bima terhampar di layarnya dalam bentuk titik-titik koordinat dan timestamp. Rania menyandingkan data GPS dengan laporan kartu kredit. Jam 14.30, hari Selasa. GPS Bima berhenti di Plaza Indonesia. Jam 15.15, transaksi di La Belle Femme Boutique. Lalu mobil bergerak, bukan ke kantor, bukan ke rumah. Mobil itu berhenti di sebuah alamat apartemen di kawasan Kemang. Rania memperbesar peta. Apartemen di Oasis. Menara B. Mobil itu terdata parkir di sana selama 3 jam. Rania memeriksa hari lain. Kamis. Jam yang sama. Check-in di apartemen The Oasis. Senin depannya. Check-in di apartemen The Oasis. Pola yang sangat jelas. Ini bukan klien. Ini adalah jadwal rutin. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ia kembali ke data log server. Email Bima bersih. Chat internalnya profesional. Tentu saja. Bima mungkin arogan, tapi dia tidak bodoh untuk menggunakan saluran resmi. Tapi Rania belum selesai. Ia punya nama butik, nama hotel,
dan alamat apartemen. Ia membuka Instagram di ponsel pribadinya. Ini adalah area yang Bima pikir Rania tidak akan sentuh. Rania si wanita karir kaku, tidak akan main media sosial, begitu mungkin pikirnya. Rania mengetik di kolom pencarian, La Belle Femme Boutique. Ia mengklik, tandai postingan. Ia mulai menggulir foto-foto influencer dan pelanggan yang memamerkan belanjaan mereka. Dan di sanalah dia. Sebuah akun bernama Vina Sivafafom. Fotonya sangat mencolok. Seorang wanita dengan rambut blond hasil bleaching yang sudah terlihat kering di bagian ujung, bibir yang disuntik filler hingga terlihat bengkak, dan bulu mata palsu yang tampak seperti bisa menyapu lantai. Dia mengenakan gaun merah ketat dari butik itu, berpose di depan cermin. Pakaiannya mahal, tapi caranya memadukan, sabuk Gucci palsu yang berkilau norak dengan tas Chanel asli, yang Rania yakin Bima yang bayar, membuatnya terlihat putus asa. Norak, itu kata yang tepat. Rania merasa jijik, sekaligus kasihan. Ia membuka profil Vina. Akunnya tidak dikunci. Ribuan foto. Pamer. Dan di sanalah semua bukti yang ia butuhkan. Foto 1, Vina di Vivera Hotel Spa, Puncak. Tangan seorang pria memegang segelas sampanye di sampingnya. Rania mengenali jam tangan itu. Rolex yang ia belikan Bima sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Foto 2, Vina di dalam mobil. Interior dashboard kulit krem dengan jahitan walnut. Itu interior Mercedes E-Class milik Bima. Mobil inventaris perusahaan. Foto 3, sebuah close-up kotak perhiasan biru dari Ari. Captionnya, makasih ya sayang, B. Kamu emang bos terbaik di dunia. Dapat bonus gede katanya, jadi aku kecipratan. Love you more than my life. Bos besar suami orang kalah duit gak bohong. Rania hampir tertawa. Bos besar? Bonus gede? Bima hanyalah manajer yang gajinya ia tentukan, menggunakan uang perusahaan yang ia rintis. Kebodohan wanita ini sungguh luar biasa. Dia matre, tapi bodoh. Dia dibutakan oleh omong besar Bima, oleh setelan Armani pinjaman, oleh mobil perusahaan, oleh kartu kredit tanpa batas yang bukan atas nama Bima. Rasa jijik Rania kini bercampur dengan kemarahan yang dingin. Bima tidak hanya mengkhianatinya sebagai istri. Bima, karyawannya, telah melakukan penggelapan dana perusahaan untuk membiayai gaya hidup palsunya demi mengesankan wanita norak ini. Tapi Rania belum selesai. Sebagai seorang strategi, ia harus tahu semua variabel. Siapa wanita ini? Rania menggulir profil Vina lebih jauh, ke postingan-postingan lama. Dan ia menemukannya. Foto Vina 2 tahun lalu. Sebelum filler, sebelum rambut blond. Foto pernikahan. Vina, tampak lebih polos, tersenyum di samping pria yang tampak rapi dan berwibawa. Di belakang mereka, ada 2 anak kecil yang lucu. Pria itu di-tag. Rania mengkliknya. Profil pria itu, sebut saja Dirga, adalah antitesis dari profil Vina. Akunnya terkunci, tapi foto profilnya jelas. Seorang pria profesional berkacamata, menggendong 2 anaknya, di depan logo perusahaan multinasional oil gas yang Rania kenal baik. Rania tahu perusahaan itu. Gajinya besar. Tunjangannya stabil. Suami Vina adalah pria yang bertanggung jawab dan memiliki pekerjaan yang sangat bagus. Kini Rania mengerti segalanya. Vina memiliki suami yang mapan, tapi ia tergoda oleh Bima yang berlagak, bos besar, kaya raya tak berseri. Vina tergoda oleh kemewahan instan yang palsu. Bima, si miskin yang Rania angkat derajatnya, kini menipu wanita lain dengan kekayaan Rania. Mereka berdua dibutakan oleh keserakahan dan kebohongan. Rania menutup laptopnya. Ruangan itu terasa dingin. Ia tidak akan menghancurkan 1 orang. Ia akan menghancurkan mereka berdua. Dan ia tahu persis kapan harus melakukannya. Undangan pesta ulang tahun perusahaan Adhiaksa Group ke-50 ada di mejanya. Pesta terbesar tahun ini. Kamu pikir kamu, bos besar, Bima? Bisik Rania pada ruangan kosong. Baik. Mari kita lihat bagaimana sang bos besar tampil di panggung utamanya nanti. 2 minggu sebelum pesta ulang tahun emas Adhiaksa Group. Bagi Rania, 2 minggu ini adalah periode war room.
Ruang CEO-nya bukan lagi ruang kerja, tapi pusat komando strategis. Kemarahan yang membakar di bab 2 telah mendingin, berubah menjadi es yang tajam dan presisi. Langkah pertamanya adalah menciptakan panggung. Sekretaris Han, panggil Rania melalui intercom. Ya, Bu. Atur perjalanan dinas saya ke Singapura. Finalisasi akuisisi Zentek. Saya berangkat lusa, dan saya mau itinerari ini terlihat penuh. Meeting beruntun. Saya akan berada di sana selama 10 hari kerja. Pastikan semua Vice President dan Bima mendapatkan salinan jadwal saya. 10 hari? Tapi Bu, pesta ulang tahun emas perusahaan? Sekretaris Han terdengar ragu. Akan saya usahakan kembali tepat waktu untuk pidato pembukaan, potong Rania, tapi jangan janjikan. Buat seolah-olah saya 90% tidak akan hadir. Biar Pak Wakil yang bersiap menggantikan saya. Mengerti? Mengerti, Bu. Rania tersenyum tipis. Umpan telah disebar. Ia tahu Bima, yang merasa dirinya kini setara dengan Vice President, akan melihat jadwal itu. Dan Bima, si oportunis picik, akan melihat ketidakhadiran Rania sebagai sebuah kesempatan emas. Langkah kedua, mengamankan sekutu. Rania tidak bisa menghancurkan Vina sendirian. Akan lebih memuaskan jika kehancuran itu datang dari dua arah. Ia menatap profil Dirga, suami Vina. Pria terhormat di perusahaan minyak dan gas. Ia tidak bisa menghubunginya sembarangan. Rania menggunakan koneksi lamanya. Seorang headhunter eksekutif papan atas yang berutang budi padanya. Halo, Pak Tio. Saya Rania Adhyaksa. Saya butuh bantuan Anda untuk mengatur sebuah pertemuan off-the-record dengan salah satu manajer senior di Petronusa. Namanya Dirga Wiryawan. Bilang saja ini menyangkut integritas aset dan kebocoran finansial. Sangat rahasia. Pertemuan itu diatur 2 hari kemudian di sebuah private lounge di Hotel Mulia. Dirga datang dengan ekspresi bingung namun waspada. Ia jelas tidak menyangka akan bertemu dengan CEO Adhyaksa Group. Selamat sore, Pak Dirga. Terima kasih atas waktunya. Rania memulai, suaranya tenang dan profesional. Sore, Bu Rania. Terus terang, saya bingung. Kebocoran finansial, apa yang melibatkan saya? Tanya Dirga. Rania tidak berbasa-basi. Ia meletakkan sebuah tablet di atas meja, layarnya menyala, menampilkan data transaksi kartu kredit Bima. Pak Dirga, saya adalah istri dari Bima. Dan Anda adalah suami dari Vina, kata Rania. Wajah Dirga langsung pucat pasi. Suami saya, yang merupakan karyawan saya, telah menggunakan dana perusahaan saya untuk membiayai perselingkuhannya dengan istri Anda, lanjut Rania, suaranya tanpa emosi. Ini adalah daftar pembeliannya. Gaun di La Belle Femme. Perhiasan di Athena. Dan sewa bulanan apartemen di Kemang atas nama Vina. Dirga tertegun. Rahangnya mengeras. Ia melihat angka-angka itu, ratusan juta rupiah. Ini gila, desis Dirga. Yang gila adalah suami saya membual pada istri Anda bahwa dia adalah bos besar di perusahaan saya, Rania menekan. Dia hanya manajer yang saya beri jabatan karena belas kasihan. Dan istri Anda? Vina dia percaya. Rania menggeser layar tablet, menunjukkan foto-foto Vina yang norak, memamerkan barang-barang haram itu. Dia pikir dia mendapatkan pria kaya raya. Rania tersenyum sinis. Dia mengkhianati Anda, seorang profesional sukses dengan gaji stabil dan masa depan cerah, demi seorang penipu yang hidup dari uang istrinya. Rasa malu, marah, dan sakit hati berbaur di wajah Dirga. Saya tahu dia banyak berubah akhir-akhir ini. Selalu menuntut uang. Selalu membandingkan saya. Dan dia jadi jarang di rumah. Anak-anak. Suara Dirga tercekat. Dia bilang dia ada arisan, ada kegiatan sosial baru. Kegiatan sosialnya adalah suami saya, Pak Dirga, timpal Rania dingin. Dia meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil untuk bersenang-senang dengan pria yang menguras uang perusahaan saya. Dirga menunduk. Bahunya bergetar menahan amarah. Apa yang Anda inginkan dari saya, Bu Rania? Saya ingin Anda mendapatkan keadilan. Saya ingin kita mendapatkan keadilan, kata Rania.
Saya akan mengadakan pesta ulang tahun emas perusahaan saya. Sabtu, tanggal 15. Suami saya mengira saya berada di Singapura. Saya 100% yakin dia akan membawa Vina ke pesta itu untuk memamerkannya sebagai ratunya. Rania menatap mata Dirga lekat-lekat. Saya ingin Anda datang. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai mitra saya. Saya akan membongkar status asli Bima di depan semua orang. Dan saya ingin Anda ada di sana, di samping saya, untuk mengkonfrontasi Vina di depan bos besar palsunya. Dirga terdiam lama. Lalu dia mengangguk. Saya akan datang. Saya akan bawa bukti-bukti bagaimana dia menelantarkan anak-anaknya. Saya muak. Bagus, kata Rania. Tim saya akan mengirimkan undangan VVIP. Sementara itu, di apartemen kemang yang dibayar Rania, Bima sedang bersulang dengan Vina. Wajahnya berseri-seri. Baru saja ia menerima email jadwal Rania yang akan ke Singapura. Sayang, kamu kok senang banget? Tanya Vina manja, mengalungkan lengannya di leher Bima. Tentu saja senang. Bima tertawa, tawa yang kini terdengar besar kepala. Si Ratu S akhirnya pergi juga. Dia ada urusan di Singapura, lama. Nggak bakal datang ke pesta perusahaan. Mata Vina berbinar. Pesta? Pesta perusahaan kamu yang besar itu. Tentu saja. Pesta termegah tahun ini. Bima mencubit dagu Vina. Dan tebak siapa yang akan aku bawa sebagai pendampingku. Vina memekik tertahan. Aku? Serius? Ya Tuhan. Aku harus pakai gaun apa? Aku harus ke salon. Ya ampun, aku bakal ketemu semua teman-teman bos kamu. Bima tertawa lagi. Sayang, aku ini bosnya. Mereka yang akan ketemu kamu. Aku akan perkenalkan kamu sebagai partner spesialku. Biar semua orang di Adhyaksa Group tahu, selera bos besar mereka itu yang terbaik. Love you. Vina menciumi Bima. Nanti Mas Dirga aku bilang aja ada acara amal menginap di puncak. Dia MAH percaya-percaya aja. Dia kan bodoh, kerjaannya cuma meeting. Bagus, Bima tersenyum puas, meneguk wine-nya. Dia tidak tahu, Rania juga sedang memegang gelas wine di penthouse-nya. Dia tidak tahu, Dirga sedang mengumpulkan foto-foto anaknya yang menangis mencari ibunya. Panggung telah siap. Para aktor utama telah menghafal dialog kebohongan mereka. Dan Rania, sang sutradara, hanya tinggal menunggu malam pertunjukan. Grand Ballroom Hotel Imperial adalah lautan kemewahan. Langit-langit setinggi 12 meter dihiasi instalasi kristal Swarovski yang menyerupai hujan emas, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang dipoles sempurna. Tema malam itu adalah Warisan Emas, merayakan 50 tahun Adhyaksa Group. Para eksekutif puncak, pejabat pemerintah, dan mitra bisnis internasional berbaur, diiringi alunan musik orkestra mini. Ini adalah dunia Rania Adhyaksa. Setiap detail, mulai dari canape foyer gras hingga sampanye Dom Perignon yang mengalir bebas, adalah cerminan standar dan kekuasaannya. Dan malam ini, Bima merasa dunia itu adalah miliknya. Ia melangkah masuk ke ballroom bukan seperti manajer. Ia melangkah masuk seperti sang pemilik. Setelan tuxedo hitamnya dijahit sempurna, dasi kupu-kupu terpasang angkuh. Ia tersenyum lebar, menyapa seorang vice president senior, pria berusia 60 tahunan yang dulu kolega almarhum ayah Rania, dengan menepuk bahunya. Pak Herman. Sehat, Pak? Nikmati pestanya, ya? Sapanya, nadanya terlalu akrab, nyaris merendahkan. Pak Herman hanya tersenyum kaku, alisnya terangkat melihat tingkah Bima. Lalu, Bima berbalik ke pintu masuk utama, mengulurkan tangannya. Silakan, sayang. Vina melangkah masuk. Dan untuk sesaat, alunan musik orkestra terasa fals. Jika ballroom itu adalah simbol kemewahan yang berkelas, Vina adalah antitesisnya. Sesuai janjinya, Bima telah membelikannya gaun termahal. Tapi uang tidak bisa membeli selera. Vina mengenakan gaun bal gaun ketat berwarna elektrik blue yang menyilaukan, penuh dengan payet yang berkilauan berlebihan. Belahannya terlalu rendah, nyaris tumpah. Perhiasan dari Athena, kalung, anting, dan gelang berlian,
dipakai sekaligus, membuatnya terlihat seperti toko perhiasan berjalan. Rambut blondnya disanggul tinggi dengan gaya yang terlalu rumit, dan riasannya tebal, smoky eyesnya luntur sedikit di sudut, bibir fillernya berkilap merah cabai. Dia norak, mencolok, dan putus asa ingin terlihat kaya. Para tamu undangan, yang terbiasa dengan keanggunan Rania yang effortless, menatap Vina dengan campuran rasa kaget, bingung, dan sedikit cemoohan tertahan. Wow, ini gila. Mewah banget, pekit Vina, suaranya yang sedikit sengau terdengar terlalu keras. Ia langsung bergelayut manja di lengan Bima. Jadi ini semua kantormu? Kantorku. Duniaku. Bisik Bima bangga, dadanya membusung. Ia salah mengartikan tatapan para tamu. Ia pikir mereka kagum pada kecantikan pasangannya. Ia pikir mereka iri pada posisinya yang kini bisa membawa wanita simpanan ke acara resmi tanpa takut pada sang istri. Lihat, Bima menunjuk ke arah panggung. Biasanya, dia yang akan pidato di sana. Tapi malam ini, dia terjebak di Singapura. Jadi, aku yang jadi tuan rumah. Kamu emang bos besar terbaik. Vina mencium pipi Bima, meninggalkan noda lipstik merah. Bima tertawa, meraih 2 gelas sampanye dari nampan yang lewat. Ia mulai memamerkan Vina. Pak Anton, Bu Siska. Kenalkan, ini Vina, partner bisnis strategis saya, katanya pada direktur keuangan dan istrinya. Bu Siska, wanita sosialitas sejati, hanya tersenyum tipis. Oh ya? Bisnis apa, Mbak Vina? Vina terkikik. Oh, bisnis, support system. Saya mensupport Mas Bima di sini, katanya manja, mengedipkan bulu mata palsunya. Wajah Pak Anton langsung berubah masam. Ia tahu persis siapa Bima dan dari mana gajinya berasal. Ia bertukar pandang penuh makna dengan istrinya. Bima dan Vina, terlalu mabuk oleh arogansi, tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi bahan tertawaan terbesar malam itu. Mereka adalah badut di pesta raja yang mereka kira milik mereka. Sementara itu, 20 meter di atas lantai ballroom, di dalam Royal Suite yang memiliki balkon pribadi menghadap panggung, 2 sosok berdiri dalam bayang-bayang. Rania Adhyaksa menatap ke bawah. Ia tidak mengenakan gaun pesta. Ia mengenakan power suit berwarna ivory yang tajam dan elegan. Wajahnya tenang, matanya dingin seperti es. Di sampingnya, segelas air putih, bukan sampanye. Di sebelahnya, Dirga berdiri kaku. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, tapi tangannya terkepal di sisinya hingga buku-buku jarinya memutih. Lihat mereka, bisik Rania, suaranya tanpa getar. Tikus yang menari di atas meja, mengira kucing sedang pergi. Mata Dirga terpaku pada Vina, pada gaun norak itu, pada perhiasan yang ia tahu bukan dia yang membelikan, pada tawa manjanya yang ditujukan untuk pria lain. Anak saya yang bungsu sedang demam di rumah, desis Dirga, suaranya bergetar menahan amarah dan kepedihan. Dia mencari ibunya sejak kemarin. Dan Vina bilang dia ada retret amal di puncak. Retret amal? Ulang Rania sinis. Sepertinya, amal, itu ditujukan untuk membiayai gaya hidup palsu suami saya. Rania melirik jam tangannya. Pukul 20.15. Sempurna. Di bawah, MC sudah naik ke atas panggung. Musik berhenti. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di perayaan ulang tahun emas Adhyaksa Group. Ballroom bertepuk tangan. Malam ini adalah malam yang spesial. Dan kita akan mendengarkan pidato utama dari keluarga pendiri. Seperti yang kita tahu, CEO kita, Ibu Rania Adhyaksa, sedang dalam perjalanan dinas penting di Singapura. Di kursinya, Bima tersenyum miring. Ia menyenggol Vina dengan bangga. Kami semua khawatir beliau tidak bisa hadir tepat waktu. Namun, kami baru saja mendapat kabar, lanjut MC, suaranya dibuat dramatis. Jantung Bima tiba-tiba berdebar sedikit. Tidak mungkin. Dengan perjuangan mengejar penerbangan terakhir, mari kita sambut pemimpin kita, CEO Adhyaksa Group, Ibu Rania Adhyaksa. Lampu sorot dari seluruh penjuru ruangan tiba-tiba bergerak, menyatu, dan menembak lurus ke balkon Royal Suite. Di sana, Rania melangkah maju dari bayang-bayang. Berdiri tegak, dingin, berkuasa. Di lantai ballroom,
Tawa Bima membeku di wajahnya. Gelas sampanye di tangannya sedikit bergetar. Vina, yang tidak mengerti siapa wanita itu, hanya menatap bingung. Siapa itu, sayang? Kok kayaknya penting banget? Bima tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Pertunjukan baru saja akan dimulai. Waktu seakan berhenti. Di Grand Ballroom Hotel Imperial, 500 tamu undangan, para elit bisnis dan sosialita Jakarta, menjadi penonton hening sebuah drama yang tak terduga. Musik orkestra telah mati. Para pelayan membeku di tempat. Lampu sorot masih menyorot Rania di balkon Royal Suite. Di sampingnya, seorang pria asing yang rapi namun berwajah kelam, yang tidak dikenal oleh siapapun di sana. Di lantai dansa, Bima berdiri kaku. Wajahnya yang tadi berseri-seri bangga kini pucat seperti mayat. Senyum palsunya luntur. Gelas sampanye di tangannya bergetar hebat hingga tumpah sedikit, menodai tuxedo mahalnya. Sayang, itu siapa? Vina berbisik cemas, masih bergelayut di lengan Bima. Ia mulai merasa tidak nyaman. Tatapan orang-orang kini beralih padanya, bukan lagi tatapan kagum, tapi tatapan penuh selidik. Itu istrimu? Bima tidak bisa menjawab. Mulutnya kering. Dia seharusnya di Singapura. Diiringi keheningan yang memekakkan, Rania Adhyaksa melangkah dari balkon. Ia tidak terburu-buru. Ia menuruni tangga marmer utama, langkahnya terukur dan anggun. Setiap ketukan sepatu haknya di lantai marmer terdengar seperti dentang lonceng kematian. Dirga berjalan setengah langkah di belakangnya, wajahnya tak terduga, menyimpan amarah yang siap meledak. Semua mata mengikuti mereka. MC yang kebingungan buru-buru menyodorkan mikrofon nirkabel kedua. Rania mengambilnya dengan tenang. Ia berjalan lurus, bukan ke meja kehormatan, tapi ke tengah panggung utama. Ia berdiri tepat di bawah logo emas raksasa Adhyaksa Group, logo keluarganya. Bima ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Rania menatap kerumunan. Ia tersenyum tipis. Senyum seorang ratu yang akan menjatuhkan hukuman. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, suaranya tenang, jernih, dan memenuhi seluruh ruangan. Terima kasih telah hadir merayakan 50 tahun warisan keluarga saya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Keluarga saya. Malam ini, kita merayakan kerja keras, dedikasi, dan di atas segalanya, integritas. Ia menoleh, matanya mengunci Bima. Bima tersentak. Di Adhyaksa Group, kami tidak mentolerir pencurian. Kami tidak mentolerir penipuan. Dan kami tidak mentolerir parasit yang menggerogoti perusahaan dari dalam. Suasana menjadi tegang. Para vice president saling berpandangan. Banyak dari Anda yang mungkin bingung, lanjut Rania. Ada desas-desus. Ada yang berlagak seperti bos besar di perusahaan ini. Rania mengarahkan mikrofonnya sedikit, matanya kini tertuju lurus pada Vina. Terutama Anda, Nona, kata Rania, suaranya kini berubah tajam. Nona yang mengenakan gaun biru norak itu. Ya, Anda. Vina membeku. Wajahnya memerah. Anda pasti merasa sangat bangga malam ini, ya? Digandeng oleh bos besar Adhyaksa Group. Rania tertawa. Tawa yang dingin dan meremehkan, menggema di seluruh ballroom. Tawa itu membuat Vina gemetar. Izinkan saya meluruskan kebodohan Anda, kata Rania. Pria di samping Anda itu dia bukan bos besar. Dia Bima. Suami saya. Terdengar pekikan tertahan dari kerumunan. Dia bukan pemilik, lanjut Rania, suaranya menusuk. Dia bawahan saya. Seorang manajer pemasaran yang saya beri pekerjaan karena belas kasihan. Pria yang datang dari keluarga miskin, yang menikah dengan saya, hidup dari belas kasihan saya. Wajah Vina berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ia menatap Bima, mencari sanggahan. Apa maksudnya? Bima hanya bisa ternganga. Rania, jangan di sini. Oh, tentu saja harus di sini. Rania memotong. Ini panggungmu, kan, Bima? Kamu pikir aku di Singapura, jadi kamu bisa membawa pelakor ini ke pesta keluargaku? Pelakor? Pekit Vina,
akhirnya mengerti. Ya. Pelak? Rania menunjuk Vina dengan mikrofonnya. Dan kamu tahu bagian terlucunya? Kamu pikir kamu mendapatkan pria kaya raya? Kamu tergoda omong besarnya? Kamu matre tapi kamu bodoh. Rania tertawa lagi, tawa yang lepas dan penuh kemenangan. Haha, Kebodohanmu sungguh luar biasa, teriaknya. Semua yang kamu pakai malam ini, gaun norak itu, perhiasan di lehermu, itu semua dibeli menggunakan uang perusahaan. Uang saya. Yang dicuri oleh suamiku untuk membiayai penipuannya. Rania memberi isyarat ke layar raksasa di belakang panggung. Seketika, layar yang tadi menampilkan logo emas perusahaan, kini berganti menjadi salinan laporan kartu kredit Bima. La Belle Femme Boutique. Rp48.700.000. Anak. Rp82 juta. Booking. Sewa bulanan apartemen, Oasis. Semua tertera jelas. Kamu pikir kamu ratu? Rania mencibir Vina. Kamu hanya pelakor murahan yang didandani oleh uang curian. Kamu didandani oleh kebodohanmu sendiri. Vina terhuyung. Ia menatap Bima dengan ngeri. Kamu bohong? Kamu bilang kamu bosnya. Kamu bilang itu bonusmu. Bima, terpojok, akhirnya meledak. Diam kamu. Ini semua salah kamu. Oh, bukan hanya salah dia, Bima, kata Rania. Dan nona kebodohanmu belum selesai. Rania berbalik dan mengulurkan tangannya pada pria di sampingnya. Anda tergoda oleh pria ini, dan Anda mengkhianati pria yang jauh lebih baik. Pria yang bekerja keras, yang punya pekerjaan bagus, yang bertanggung jawab. Rania menarik Dirga ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan, ini Pak Dirga Wiryawan, umum Rania. Dia bukan mitra bisnis saya. Dia adalah suami sah dari Vina. Jika tadi ada pekikan, kini seluruh ballroom terdiam syok. Wajah Vina berubah menjadi teror murni. Mas Dirga? Kamu ngapain di sini? Dirga mengambil mikrofon dari tangan Rania. Matanya merah menahan amarah, menatap lurus ke istrinya. Aku di sini, Vina, kata Dirga, suaranya bergetar. Aku di sini karena diundang Ibu Rania untuk melihat retret amal kamu. Mas, aku bisa jelasin? Jelaskan apa? Bentak Dirga, amarahnya meledak. Jelaskan kalau kamu meninggalkan anak-anak kita yang masih kecil di rumah. Jelaskan kalau Raka semalam demam tinggi mencari kamu, sementara kamu bersenang-senang berlibur dengan sampah ini. Dirga menunjuk Bima dengan jijik. Kamu hancurkan keluarga kita, Vina. Demi apa? Demi pria penipu ini? Demi gaun palsu? Kamu menelantarkan anak-anakmu demi kebohongan. Aib itu sempurna. Nama baik mereka hancur berkeping-keping di depan ratusan saksi mata. Vina ambruk. Ia menangis histeris di lantai, riasannya luntur, sanggulnya miring. Enggak. Mas, jangan. Bima, kamu penipu. Kamu bilang kamu kaya. Bima berdiri gemetar, dihujani tatapan hina dari seluruh ruangan. Para vice president yang dulu ia tepuk bahunya, kini memandangnya dengan jijik. Rania Adhyaksa mengambil alih mikrofon untuk terakhir kalinya. Ia memandang kedua sosok menyedihkan di lantai. Bima yang pucat dan Vina yang histeris. Kalian berdua, kata Rania, suaranya kembali dingin. Kalian sama-sama bodoh. Melakukan hal yang membuat kalian kehilangan kenyamanan. Ia menatap Bima. Dan kamu, Bima, kamu dipecat. Kamu dipecat. Dua kata itu menggantung di udara Grand Ballroom yang hening, lebih tajam dari pisau, lebih dingin dari es. Untuk sesaat, Bima hanya berdiri di sana, tusedonya ternoda sampanye, noda lipstik Vina di pipinya menjadi emblem kebodohannya. Otaknya tidak bisa memproses. Rania tidak mungkin melakukan ini. Rania, Bima mencoba tertawa, suara yang keluar serak. Sayang, jangan bercanda. Ini pesta? Pesta saya, potong Rania, suaranya sedingin baja. Ia memberi isyarat dengan dagunya ke arah pintu masuk. Aman. Bawa sampah ini keluar. Dua petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi bersiaga di sisi panggung, melangkah maju. Kenyataan menghantam Bima. Ini bukan lelucon.
Tunggu. Jangan sentuh saya. Bima mundur selangkah. Ia menatap Rania dengan panik. Rania, kita bicarakan ini di rumah. Di rumah. Rania tertawa kecil. Tawa yang sama yang ia gunakan saat membongkar kebodohan Vina. Rumah siapa? Rumah saya? Kamu tidak punya rumah, Bima. Kamu bukan lagi suami saya. Kamu bukan lagi karyawan saya, desisnya. Kamu pencuri. Dan pencuri tempatnya bukan di sini. Petugas keamanan itu tidak ragu-ragu. Satu memegang lengan kanan Bima, satu lagi memegang lengan kirinya. Cengkeraman mereka seperti baja. Lepaskan saya. Saya... Bima memberontak, harga dirinya yang palsu menguap. Anda salah. Anda mantan suami, kata petugas keamanan itu dengan datar. Di sisi lain, Vina yang masih histeris di lantai, juga diangkat paksa oleh dua petugas keamanan wanita. Enggak, Mas Dirga. Maafin aku, Mas. Vina meratap, gaun birunya yang norak tersangkut di kaki kursi saat ia diseret. Terdengar suara robekan kain yang keras. Mas Dirga? Dirga hanya menatap istrinya dengan tatapan kosong, penuh kekecewaan yang tak terhingga. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Aku sudah muak, Vina. Pasangan memalukan itu, sang bos besar, palsu dan sang ratu, norak, diseret melintasi lantai marmer. Melewati ratusan tamu yang memandang dengan jijik, kasihan, dan cemoohan tertahan. Ini adalah walk of shame yang terburuk. Mereka dilempar keluar dari pintu ballroom ke lobi utama hotel yang ramai. Para tamu hotel lain yang sedang check-in atau bersantai di lobi menatap kaget. Bima dan Vina didorong paksa menuju pintu keluar utama, di mana doorman membukakan pintu untuk mereka, untuk mengusir mereka. Brooke, mereka berdua terhuyung dan jatuh di trotoar depan Hotel Imperial. Di bawah lampu-lampu mewah dan di depan deretan mobil-mobil high-end yang menunggu pemiliknya. Vina, dengan gaun robek dan riasan luntur, langsung berlari tertatih-tatih saat melihat Dirga berjalan tenang keluar dari lobi menuju antrean valet. Mas Dirga, tunggu. Vina memohon, memegang lengan suaminya. Aku bisa jelasin. Aku hilaf. Itu semua Bima, dia yang bohongin aku. Dia bilang dia kaya. Dia janjin aku macam-macam. Dirga berhenti. Ia menatap wanita yang pernah ia cintai itu dari atas ke bawah. Tatapannya dingin. Dia bohong. Dan kamu percaya. Itu masalahnya, kata Dirga. Kamu meninggalkan anakmu yang sakit demam di rumah demi kebohongan. Itu bukan hilaf, Vina. Itu pilihanmu. Aku mohon, Mas, jangan cerain aku. Aku mau pulang. Isaknya. Kamu tidak punya rumah lagi, kata Dirga, menggemakan ucapan Rania. Pengacaraku akan menghubungimu besok. Aku akan menuntut hak asuh anak penuh. Jangan pernah dekati anak-anakku lagi. Mobil SUV keluarga milik Dirga tiba. Sebuah mobil yang mapan dan bertanggung jawab. Mas, tunggu. Terus aku pulang sama siapa? Vina panik, melihat penyelamat terakhirnya akan pergi. Dirga membuka pintu mobil. Ia menatap Vina untuk terakhir kalinya. Pulanglah, katanya. Pulanglah dengan bos besar MU. Ia masuk ke mobil dan melaju pergi, meninggalkan Vina sendirian di trotoar yang dingin. Sementara itu, Bima terduduk di pot tanaman besar. Tusedonya kusut. Dia masih syok. Ponsel di sakunya bergetar. Bukan iPhone 15 Pro Max terbaru yang ia pakai, yang itu milik perusahaan. Ini ponsel lamanya. Satu email diterima, terminating of empel, in that effect. Satu SMS diterima, kartu kredit korporat Anda, 1234 telah diblokir permanen. Satu SMS diterima, kartu kredit tambahan Anda, 5678 telah diblokir permanen. Semua aksesnya diputus dalam hitungan menit. Rania bekerja cepat. Dia mencoba menelepon Rania. Nomor yang Anda tuju telah memblokir panggilan Anda. Dia mencoba memesan retailing mewah. Saldonya tidak cukup. Semua uangnya ada di rekening bersama yang ia tahu pasti sudah dikunci Rania. Vina, melihat Dirga pergi, kini mengalihkan amarahnya. Dia berjalan tertatih-tatih ke arah Bima. Plak,
Vina menampar Bima dengan sisa tenaganya. Plak! Ia memukul-mukul dada Bima dengan tas tangan mungilnya. Kamu hancurkan hidupku. Kamu bilang kamu bos. Kamu bilang kamu kaya. Pembak. Bima, yang sudah kehilangan segalanya, akhirnya tersadar dari linglungnya. Amarah menggantikan rasa takutnya. Diam kamu. Bima mendorong Vina hingga wanita itu jatuh terduduk. Ini semua gara-gara kamu. Dasar perempuan bodoh. Gara-gara aku, jerit Vina. Ih, gara-gara kamu. Kalau kamu nggak norak pamer di Instagram, Rania nggak akan curiga. Kalau kamu nggak menuntut ini itu, aku nggak perlu curi uang kantor. Kamu yang bikin aku begini. Kamu yang bohong. Kamu yang bilang istrimu di Singapura. Dan kamu percaya. Sebuah taksi reguler berhenti di depan mereka. Sopirnya menurunkan kaca. Mau jalan, Mas? Mbak? Bima dan Vina saling pandang. Bima merogoh sakunya. Kosong. Dompetnya ada di Mercedes perusahaan, yang kuncinya sudah pasti tidak akan diberikan oleh valet. Vina melihat isi tasnya. Hanya lipstik, cermin, dan ponsel. Dia tidak pernah bawa uang. Bos besar, nya yang selalu bayar. Pak? Bima tergagap. Sopir taksi itu memandang mereka, pria bertuxedo kusut dan wanita bergaun pesta robek, lalu mendengus. Nggak punya duit tapi nongkrong di hotel mewah. Minggir, bikin macet aja. Sopir taksi itu menginjak gas dan pergi. Bima dan Vina terdiam. Mereka berdua, yang beberapa jam lalu merasa seperti raja dan ratu, kini terduduk di trotoar. Diusir dari pesta, diusir dari pernikahan mereka, tanpa uang sepeser pun. Mereka kini hanyalah sampah jalanan. Jauh di atas mereka, di Royal Suite, Rania Adhyaksa kembali ke pestanya. Ia memberi isyarat pada MC. Mohon maaf atas interupsinya, Bapak dan Ibu, kata Rania di panggung, senyumnya kini tulus. Ada sedikit pembersihan parasit. Ia mengangkat gelas sampanyenya. Mari kita lanjutkan pestanya. Untuk 50 tahun Adhyaksa Group yang bersih dan berintegritas. Ballroom kembali riuh dengan tepuk tangan. Musik kembali bermain. Rania tertawa lepas, menertawakan kebodohan dua manusia yang telah kehilangan segalanya. Malam itu, Jakarta tidak tidur. Dan bagi Bima serta Vina, malam itu adalah awal dari mimpi buruk terpanjang dalam hidup mereka. Setelah ditinggal Dirga dan diabaikan taksi, mereka berdua terduduk di trotoar Hotel Imperial. Bima, dengan tuxedo kusut yang kini terasa seperti kostum badut yang memalukan. Vina, dengan gaun elektrik blunya yang robek dan riasan yang telah luntur menjadi topeng kesedihan yang mengerikan. Keheningan di antara mereka berat, syarat dengan kebencian timbal balik. Jadi, kita jalan, bisik Vina, suaranya serak karena menangis. Bima tidak menjawab. Ia menatap nanar ke jalan raya. Pria yang beberapa jam lalu menepuk bahu Vice President dan merasa jadi raja, kini tidak punya uang untuk ongkos taksi. Ini semua salahmu. Bima akhirnya meledak, menunjuk Vina dengan jari gemetar. Kalau kamu nggak norak pamer di media sosial. Kalau kamu nggak matre minta ini itu. Rania nggak akan curiga. Salahku? Vina menjerit, tenaganya kembali. Kamu yang bohong. Kamu yang bilang kamu bos. Kamu yang bilang istrimu nggak ada. Kamu yang hancurkan pernikahanku. Pernikahanmu sudah hancur, bodoh. Kamu yang mau selingkuh. Pak, Vina menampar Bima lagi. Tapi Bima, yang kini sudah tak punya harga diri tersisa, hanya tertawa sinis. Mereka mulai berjalan. Kemana? Entahlah. Mereka berjalan kaki, sepasang makhluk aneh di tengah malam Jakarta. Pria bertuxedo dan wanita bergaun pesta yang robek. Orang-orang di warung rokok pinggir jalan menertawakan mereka. Pengemudi ojek online menyoraki mereka. Setiap langkah adalah penghinaan. Jam tanganmu, kata Vina tiba-tiba, matanya yang tajam melihat Rolex di pergelangan tangan Bima. Jual itu. Bima menatap jam tangan yang ia beli dengan uang perusahaan Rania. Simbol status palsunya. Tidak, desisnya. Kita butuh uang. Kita mau tidur di mana, hah? Di got? Vina menarik-narik lengan Bima. Jual itu, Bima.
Atau aku akan teriak kamu maling. Terpojok, Bima akhirnya mengalah. Mereka menemukan sebuah pasar malam 24 jam yang kumuh. Bima, si bos besar, harus bernegosiasi dengan preman pasar yang menatapnya curiga. Ini jam asli. Bima bersikeras, mencoba terdengar berwibawa. Asli atau palsu? Mas, kalau jualnya jam 3 pagi begini, jatuhnya barang panas, kata preman itu sambil terkekeh. Saya ambil 3 juta. 3 juta? Ini harganya 300 juta. Bima murka. Ya sudah, kalau nggak mau. Sana lapor polisi, kata preman itu santai. Bima tahu dia tidak bisa lapor polisi. Rania bisa jadi sudah melaporkan jam itu sebagai aset perusahaan yang dicuri. Dengan tangan gemetar, Bima menyerahkan jam itu dan menerima segenggam uang lecek. 3 juta rupiah. Itulah harga dari status bos besar-nya. Uang itu mereka gunakan untuk menyewa kamar di motel paling kumuh di kawasan Mangga Besar. Kamar yang bau rokok dan apak, dengan sprei yang entah kapan terakhir dicuci. Vina duduk di tepi ranjang, masih dengan gaun pestanya. Ia menangis tanpa suara. Bima berdiri di depan cermin pecah, menatap pantulan dirinya. Tuxedo itu kini terlihat menyedihkan. Tidak ada kata-kata. Hanya ada suara kipas angin berkarat yang berputar pelan. Kehidupan mereka sebagai raja dan ratu telah berakhir dalam satu malam. Esok paginya, matahari terbit dengan kejam. Di penthouse Adhyaksa, Rania Adhyaksa sedang menyesap espressonya sambil menatap Cakrawala Jakarta. Ia baru saja selesai berolahraga pagi. Di sampingnya, putranya, Rian, sedang sarapan sereal. "Mami," kata Rian, "apa ayah akan pulang hari ini?" Rania berjongkok, membelai rambut putranya. "Tidak, sayang. Ayah tidak akan pulang lagi. Mulai sekarang, hanya kita berdua. Dan itu tidak apa-apa." Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Teleponnya berdering. Itu pengacaranya. "Pagi, Bu Rania. Berkas perceraian sudah saya ajukan pagi ini. Tuntutan penggelapan dana juga sudah masuk ke kepolisian. Kita bekukan semua asetnya. Dia tidak akan dapat sepeser pun." "Bagus. Terima kasih," kata Rania singkat, lalu menutup telepon. Di tempat lain, di sebuah rumah yang nyaman di Bintaro, Dirga sedang membuatkan susu untuk kedua anaknya. Raka, putranya, sudah tidak demam. Teleponnya juga berdering. Pengacaranya, "Pak Dirga, gugatan cerai dan hak asuh penuh sudah didaftarkan. Dengan bukti penelantaran anak yang Pak Dirga berikan dan kesaksian dari acara semalam, saya 99% yakin kita akan menang mutlak. Vina tidak akan bisa mendekati anak-anak tanpa pengawasan. Lakukan apapun yang harus dilakukan," kata Dirga tegas. Ia menutup telepon dan memeluk kedua anaknya. Ia telah kehilangan istri, tapi ia menyelamatkan keluarganya. Kembali ke motel kumuh. Bima terbangun karena suara teriakan Vina. "Uangnya hilang?" Bima melompat dari tempat tidur. Dompetnya, yang berisi sisa uang penjualan jam, lenyap. "Kamu yang ambil ya?" Bima mencengkeram Vina. "Bukan aku. Pasti dicuri resepsionis semalam." Mereka sadar. Mereka telah kecurian di tempat yang mereka bayar dengan uang haram. Waktu check-out mereka habis. Mereka diusir dari motel. Kini mereka benar-benar kembali ke titik nol. Berdiri di pinggir jalan yang berdebu, di bawah terik matahari Jakarta. Bima dengan tuxedo kusut, Vina dengan gaun pesta robek. Tanpa uang. Tanpa tujuan. Kita harus cari makan," bisik Bima, perutnya berbunyi. Vina menatap sebuah warteg di seberang jalan. Ia menelan ludah. "Kamu," kata Bima, menunjuk Vina. "Sana. Minta belas kasihan. Pakai mukamu itu." Vina menatap Bima dengan ngeri. "Minta-minta? Aku? Lalu apa lagi maumu? Kamu yang seret aku ke sini." Bima mendorongnya. Kini mereka bukan lagi raja dan ratu. Bukan lagi bos besar dan simpanannya. Mereka adalah dua sampah jalanan yang kini harus berjuang untuk makan. Dan ini baru hari pertama dari sisa hidup mereka yang menyedihkan. 3 bulan telah berlalu sejak malam penghakiman di Hotel Imperial. Bagi Rania Adhyaksa,
3 bulan itu adalah kebangkitan. Proses perceraiannya selesai dalam sekejap. Tanpa uang atau koneksi, Bima tidak bisa melawan. Rania memenangkan hak asuh penuh Rian dan tuntutan. Penggelapan dana membuat Bima menjadi buronan ekonomi, meskipun tidak ada yang peduli untuk mencarinya, karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bagi Dirga, 3 bulan itu adalah penyembuhan. Ia memenangkan hak asuh penuh kedua anaknya. Vina, dengan reputasi hancur dan tanpa penghasilan, dianggap tidak layak oleh pengadilan. Dirga kini fokus membesarkan anak-anaknya, jauh dari racun masa lalunya. Bagi Bima dan Vina, 3 bulan itu adalah neraka di bumi. Kehidupan, raja dan ratu, telah berganti. Rumah mereka kini bukan penthouse mewah atau apartemen di Kemang. Rumah mereka adalah sebuah gubuk semi permanen yang terbuat dari kardus tebal, terpal bekas, dan seng berkarat, diselipkan di antara puluhan gubuk liar lainnya di bantaran kali yang keruh dan bau di pinggiran Jakarta. Bima, si bos besar, yang dulu bangga dengan setelan Armaninya, kini telah berubah. Tubuhnya kurus kering. Jenggot dan kumisnya tumbuh liar tak terurus, menyembunyikan wajah yang dulu ia banggakan. Kulitnya menghitam legam, terbakar matahari setiap hari. Pekerjaannya? Dia adalah Pak Ogah. Setiap hari, Bima berdiri di putaran balik yang padat, berteriak-teriak mengatur mobil, menghirup asap knalpot, hanya untuk mendapatkan uang receh 1.000 atau 2.000 rupiah. Setiap kali ada Mercedes E-Class, mobil yang dulu ia kendarai, melintas, hatinya terasa seperti diremas. Dan Vina, si Ratu Norak, yang dulu memamerkan perhiasan puluhan juta, dia adalah cerminan kehancuran yang setara. Rambut blondnya yang dulu ia banggakan kini adalah mimpi buruk. Akar rambut hitamnya sudah tumbuh lebih dari 10 senti, menyisakan ujung-ujung kuning kering yang tampak seperti ijo. Bibir fillernya telah kempis secara tidak merata, membuatnya terlihat aneh dan miring. Pekerjaannya? Dia adalah tukang cuci piring di warteg terdekat. Dia bekerja dari sore hingga malam, mencuci ratusan piring kotor berminyak. Upahnya bukan uang. Upahnya adalah 2 bungkus nasi sisa dengan lauk sisa, apa saja yang tidak laku hari itu, untuk dia dan Bima. Malam itu, di gubuk mereka yang pengap, mereka sedang makan malam. Hanya ada satu lampu bohlam 5 watt yang menggantung, cahayanya redup. Lagi-lagi tahu bacem. Aku bosan. Bima melempar sepotong tahu ke tumpukan kardus. Kenapa kamu nggak minta ayam? Kamu kan kerja di sana. Vina, yang sedang memijat tangannya yang keriput karena sabun cuci, menatap Bima dengan mata lelah penuh kebencian. Pemiliknya pelit. Nasi sisa dan lauk sisa. Cuma ini yang ada, desisnya. Harusnya kamu yang cari duit lebih banyak. Pak Ogah, macam apa kamu, sehari cuma dapat 30.000? Diam kamu, bentak Bima, matanya memerah. Aku kepanasan di jalan. Lihat kulitku. Ini semua karena kamu. Karena aku. Kamu yang penipu. Pembang. Kamu yang matre. Bodoh. Pertengkaran itu adalah rutinitas harian mereka. Dulu mereka bertengkar tentang liburan kemana, sekarang mereka bertengkar tentang siapa yang mendapat potongan tempe lebih besar. Mereka terikat bukan karena cinta, tapi karena mereka berdua sama-sama sampah yang tidak diterima di tempat lain. Mereka terdiam, mengunyah nasi dingin mereka dengan marah. Dari warteg tempat Vina bekerja, suara televisi terdengar nyaring. Program berita bisnis malam. Sebuah wajah yang familiar muncul di layar. Cantik, tegas, berwibawa. Itu Rania Adhyaksa. Bima dan Vina membeku. Rania, mengenakan blazer biru elektrik yang elegan, warna yang sama dengan gaun norak Vina di pesta, namun terlihat 1000 kali lebih berkelas, sedang diwawancarai. Ibu Rania, selamat atas kesuksesan ekspansi Adhyaksa Group ke Singapura dan Vietnam. Sebuah langkah yang brilian, kata pembawa acara. Rania tersenyum. Terima kasih. Kuncinya adalah efisiensi dan integritas. Kami baru saja melakukan pembersihan internal besar-besaran, memotong semua parasit yang tidak produktif. Hasilnya, perusahaan jauh lebih sehat. Pembawa acara itu terkekeh. Termasuk parasit yang terkenal dari pesta ulang tahun perusahaan Anda 3 bulan lalu. Bima menahan napas.
Rania tertawa lepas. Tawa yang sama di malam pesta itu. Tawa yang menghantui mimpi buruk Bima. Haha. Oh, dia, kata Rania, senyumnya dingin. Itu bukan parasit lagi, itu sampah yang sudah dibuang. Saya dengar, dia sekarang menikmati gaya hidup barunya di luar sana. Sesuai dengan statusnya. Layar TV beralih kembali ke studio. Di gubuk reot itu, Vina mulai menangis. Tangisan putus asa. Dia menertawakan kita, Bima, isaknya. Dia duduk di sana, cantik, kaya raya dan kita di sini. Di tempat sampah ini. Bima menatap nasi dingin di tangannya. Amarah yang tak berdaya membakarnya. Dia membanting piring seng itu ke lantai tanah. Ini semua salahmu, teriaknya pada Vina. Kalau bukan karena kebodohanmu, aku masih di sana. Aku Masra. Kamu bukan raja. Kamu cuma bawahan. Vina balas menjerit, melemparkan piringnya juga. Mereka bergumul. Saling pukul, saling cakar, saling maki di dalam gubuk sempit mereka yang bau. Berguling-guling di atas lantai tanah yang lembab. Mereka bukan lagi raja dan ratu. Mereka bahkan bukan manusia utuh. Mereka adalah dua binatang yang terluka, terkurung dalam kandang kebodohan mereka sendiri, sementara dunia yang dulu mereka impikan, menertawakan mereka dari jauh. 1 tahun. Bagi Rania Adhyaksa, 1 tahun adalah waktu untuk membangun kembali dan melesat lebih tinggi. Perusahaannya kini menjadi yang paling disegani se-Asia Tenggara. Ia dan Rian baru saja kembali dari liburan ski di Swiss. Wajahnya semakin bersinar, dan tawa lepasnya, tawa yang dulu ia tahan, kini sering terdengar di ruang rapat, membawa energi baru. Bagi Bima dan Vina, 1 tahun adalah penurunan tanpa akhir. Mereka tidak lagi tinggal di gubuk reot di bantaran kali. Mereka telah diusir oleh Satpol PP. Kini, mereka benar-benar hidup di jalan. Mereka adalah dua sosok yang tak lagi bisa dikenali. Bima, di usianya yang baru pertengahan 30-an, tampak seperti pria 60 tahun. Rambutnya menipis dan beruban. Sebuah penyakit kulit akibat kotoran dan gizi buruk membuat sebagian wajah dan lengannya penuh bercak-bercak kering. Dia tidak lagi menjadi Pak Ogah. Dia kini pemulung. Vina lebih parah. Wajahnya yang dulu ia permak habis-habisan, kini kempot dan kusam. Tanpa perawatan, sisa-sisa fillernya menggumpal di beberapa tempat, membuat wajahnya asimetris dan menakutkan. Dia sering batuk-batuk kering, suaranya parau. Mereka berdua bau. Bau sampah, bau keringat yang tak pernah dicuci, bau keputusasaan. Suatu sore yang mendung di kawasan SCBD. Hujan gerimis baru saja berhenti, membuat jalanan aspal menguap. Bima sedang mengais-ngais tempat sampah besar di belakang sebuah gedung perkantoran mewah. Gedung yang sama di mana ia dulu sering meeting dan makan siang mahal. Vina duduk di trotoar di seberangnya, bersandar di dinding, memeluk lututnya yang kurus. "Dapat apa?" tanya Vina, suaranya nyaris tak terdengar. "Botol, beberapa botol," gerutu Bima. Ia menemukan sekotak sisa makanan cepat saji yang masih terlihat lumayan. Ia membukanya. Ada sisa burger yang sudah dingin. Ia baru saja akan melahapnya ketika Vina berlari kecil ke arahnya. "Bagi." "Enyah, ini punyaku. Kamu cari sendiri sana." Bima mendorong Vina. "Pelit, itu cuma sampah." "Sampah ini makananku." Mereka mulai berebut sisa burger itu di pinggir jalan, seperti dua anjing liar. Tiba-tiba, sebuah sedan Bentley hitam mengilap, jauh lebih mewah dari Mercedes yang dulu dikendarai Bima, berhenti tepat di samping mereka. Kaca jendelanya yang gelap gulita turun perlahan. Bima dan Vina membeku. Di dalam, di kursi penumpang belakang, duduk Rania Adhyaksa. Ia tampak cemerlang. Mengenakan kacamata hitam Dior, rambutnya tertata rapi. Aroma parfum mahalnya yang lembut, Jo Malone Pony Oblast Swede, menguar keluar, kontras dengan bau comberan di sekitar mereka. Di sampingnya, duduk Rian, kini berusia 7 tahun, mengenakan seragam sekolah internasional yang rapi. Rian menatap dua pemulung yang kotor itu dengan bingung. "Mommy, kenapa mereka berebut makanan?" "Kasihan." Rania menatap Bima. Ia menatap Vina. Matanya yang tajam di balik kacamata hitam itu memindai mereka dari atas ke bawah.
Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Hanya tatapan dingin seseorang yang melihat sesuatu yang menjijikkan. Bima tertegun. Mulutnya terbuka. Sisa burger di tangannya jatuh ke aspal basah. Rania? Vina hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya yang hancur karena malu. Rania tidak menjawab Bima. Ia menoleh ke putranya. Mereka bukan untuk dikasihani, sayang, kata Rania dengan suara tenang. Mereka adalah pelajaran. Pelajaran apa, Mommy? Rania tersenyum tipis, matanya masih tertuju pada dua sosok menyedihkan itu. Pelajaran tentang keserakahan. Pelajaran tentang kebodohan. Ia menatap lurus ke mata Bima. Mata pria yang dulu memohon cintanya, yang ia beri segalanya, dan yang kini menatapnya dari selokan. Mereka dulu punya segalanya, sayang, lanjut Rania. Pria itu, dia dulu punya rumah yang nyaman, pekerjaan yang bagus, mobil, dan keluarga. Wanita itu, dia juga punya suami yang baik dan anak-anak. Lalu kenapa mereka jadi begitu, Mommy? Rania tertawa. Tawa itu akhirnya pecah. Tawa yang lepas, ringan, dan penuh kemenangan mutlak. Tawa yang ia tahan-tahan. Hah? Tawa itu menggema di jalanan yang sibuk, membuat Bima dan Vina gemetar. Karena mereka bodoh? Rania berkata sambil tertawa. Mereka sama-sama bodoh. Mereka melakukan hal yang membuat mereka kehilangan semua kenyamanan itu. Dan sekarang, lihat, mereka jadi sampah jalanan. Persis seperti yang mereka pilih. Rania menghela napas, tawanya mereda. Ia menekan tombol untuk menaikkan jendela. Bagaimana? Bima mengulurkan tangannya yang kotor ke arah mobil. Tolong, Ran, kasih aku pekerjaan, apa saja? Jendela kaca itu terus naik, menutup dengan mulus, memotong permohonannya. Di balik kaca gelap itu, Bima melihat pantulan dirinya sendiri. Kotor, hancur, menyedihkan. Rania menoleh ke sopirnya. Jalan, Pak. Bentley hitam itu melaju pelan, meninggalkan mereka dalam kepulan asap knalpot yang tipis. Bima dan Vina hanya bisa menatap. Mereka melihat mobil itu berhenti di lobi gedung perkantoran mewah. Rania dan Rian turun, disambut oleh doorman yang membungkuk hormat. Mereka masuk ke dalam gedung yang hangat dan mewah itu, kembali ke kehidupan mereka. Hujan gerimis mulai turun lagi, kini lebih deras. Bima dan Vina berdiri terpaku di trotoar. Sisa burger yang mereka perebutkan kini sudah terinjak dan hancur, bercampur dengan air hujan yang kotor. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka kini sama-sama menikmati hidup di jalanan. Berbanding terbalik dengan dulu kehidupan mereka bagaikan raja dan ratu. Kini, mereka hanya sampah. 5 tahun kemudian, aula Grand Ballroom yang sama, Hotel Imperial, sekali lagi bermandikan cahaya kemewahan. Namun kali ini, temanya bukan ulang tahun perusahaan, melainkan Malam Apresiasi Filantropi Indonesia. Di atas panggung, Rania Adhyaksa, yang kini di usianya yang ke-40 tampak lebih bercahaya dan berwibawa, menerima penghargaan sebagai tokoh filantropi paling berpengaruh. Ia telah menyumbangkan triliunan rupiah untuk membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil. Di sisinya, berdiri Rian, kini seorang remaja 12 tahun yang tampan dan tenang, memegang lengan ibunya dengan bangga. Rania tidak menikah lagi. Ia tidak perlu. Ia utuh. Integritas, kata Rania dalam pidato singkatnya, suaranya yang tenang memenuhi ruangan, bukan hanya tentang tidak mencuri uang. Integritas adalah tentang tidak mencuri kesempatan, tidak mencuri kepercayaan, dan tidak menipu takdir. Saya mendedikasikan ini untuk putra saya. Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Di salah satu meja VVIP, Dirga tersenyum. Ia menggenggam tangan wanita di sampingnya, istri barunya, seorang guru yang sederhana dan baik hati. Kedua anaknya, yang kini sudah beranjak remaja, duduk bahagia di sampingnya. Mata Dirga dan Rania bertemu sekilas di seberang ruangan. Mereka mengangguk. Sebuah anggukan singkat dari dua orang yang selamat dari badai yang sama dan menemukan kedamaian di pantai yang berbeda. Di luar hotel, di malam yang sama, hujan gerimis baru saja reda. Di sebuah gang sempit di belakang hotel,
Di antara tumpukan sampah basah dan sisa catering, seorang pria kurus kering meringkuk. Itu Bima. Usianya belum genap 45, tapi ia tampak seperti pria 70 tahun. Rambutnya telah memutih hampir seluruhnya, tipis dan kotor. Tubuhnya hanya tulang berbalut kulit yang penuh koreng. Matanya cekung dan kosong. Ia tidak lagi bersama Vina. Vina telah tiada. Ia meninggal 2 tahun lalu di emperan toko. Tubuhnya yang dulu ia pamerkan akhirnya menyerah pada penyakit paru-paru dan gizi buruk. Ia mati dalam pelukan Bima, mengigaukan nama anak-anaknya yang tak pernah ia temui lagi. Kini Bima sendirian. Benar-benar sendirian. Ia mendengar gema tepuk tangan meriah dari dalam ballroom mewah di baliknya. Ironi itu sudah tidak terasa sakit lagi. Dia sudah mati rasa. Tangannya yang gemetar mengais-ngais kotak catering yang baru saja dibuang. Ia menemukan sepotong roti croissant yang sudah basi. Saat ia akan memasukkannya ke mulut, ia berhenti. Ia melihat pantulan dirinya di genangan air kotor di depannya. Wajah yang hancur. Wajah seorang sampah jalanan. Ia teringat, bukan pada kemewahan Armani atau Rolex. Ia teringat pada suatu sore, 8 tahun lalu. Di sebuah rumah sederhana. Rania, yang baru pulang kerja, tersenyum lelah padanya. Rian, yang masih balita, tertawa di pangkuannya. Kenyamanan. Itu adalah kenyamanan yang sesungguhnya. Yang ia miliki. Yang ia terima dengan belas kasihan. Dan yang ia hancurkan dengan kebodohannya sendiri. Sebuah Bentley hitam, model terbaru, melintas pelan keluar dari lobi hotel. Di baliknya, Bima bisa melihat siluet Rania dan Rian, tertawa bersama. Mereka tidak menoleh. Tentu saja tidak. Bima menunduk, menatap genangan air itu lagi. Tawa Rania dari malam pesta 5 tahun lalu tiba-tiba terngiang jelas di telinganya. Ah, kalian sama-sama bodoh melakukan hal yang membuat kalian kehilangan kenyamanan. Bima menutup matanya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah lama kering. Ia hanya duduk di sana, dalam kegelapan yang dingin, mengunyah roti basi. Menikmati sisa hidupnya sebagai hukuman abadi atas kebodohannya. Malam semakin larut. Lampu-lampu Grand Ballroom Hotel Imperial satu persatu padam. Para tamu VVIP, termasuk Rania dan Rian, telah lama meninggalkan lobi yang hangat, kembali ke penthouse dan rumah-rumah mewah mereka. Di gang sempit di belakang hotel, Bima tidak bergerak dari tempatnya. Ia masih terduduk di samping genangan air, bersandar pada dinding yang basah dan berjamur. Bentley itu telah pergi. Tawa Rania telah sirna, berganti dengan suara rintik hujan yang kembali turun, kali ini lebih dingin, menembus pakaiannya yang compang-camping. Roti basi yang tadi ia genggam telah terlepas, kini mengambang kotor di genangan air di depan kakinya. Ia tidak lagi merasa lapar. Ia tidak lagi merasa apa-apa. Hanya dingin. Dan sebuah gema di kepalanya. Kehilangan kenyamanan. Ia mencoba mengingat wajah Vina. Sudah mulai kabur. Yang ia ingat hanya jeritan dan bau penyakitnya. Ia mencoba mengingat wajah Rian. Yang ia ingat hanya tatapan bingung bocah itu dari balik kaca mobil mewah tadi. Lalu ia mencoba mengingat wajah Rania. Bukan Rania sang CEO yang menatapnya dengan jijik. Tapi Rania 8 tahun lalu, yang menatapnya penuh cinta, yang memberinya belas kasihan, yang memberinya kenyamanan. Sebuah kenyamanan yang hangat. Sebuah rumah. Sebuah keluarga. Yang ia tukar dengan apa? Dengan pujian palsu dari wanita norak. Dengan arogansi sesaat di atas singgasana pinjaman. Dengan kebodohan. Bima tertawa. Bukan tawa lepas seperti tawa Rania. Itu adalah suara serak, kering, lebih mirip batuk yang menyakitkan. Tawa seseorang yang akhirnya menyadari lelucon terbesar di alam semesta, dan lelucon itu adalah dirinya sendiri. Ia memejamkan matanya. Rasa dingin itu kini terasa menusuk, masuk ke dalam tulang-tulangnya. Ia mencoba memanggil nama Rania, mungkin untuk meminta maaf, mungkin untuk mengutuk. Ra? Tak ada suara yang keluar. Hanya gema tawa Rania yang terus berputar di kepalanya. Ah? Udara terakhir keluar dari paru-parunya, beruap tipis di udara malam yang dingin. Kepalanya terkulai ke dada. Bima berhenti bergerak. Pukul 5 pagi. Petugas kebersihan kota, dengan seragam oranye mereka, mulai menyapu jalanan.
Mereka membersihkan sampah sisa pesta semalam dan sampah kehidupan sehari-hari. Seorang petugas berhenti di mulut gang. Pak, lihat, katanya pada mandornya, menunjuk sosok yang meringkuk di antara tumpukan kardus basah. Mandor itu mendekat, menyentuh bahu Bima dengan gagang sapunya. Sosok itu ambruk ke samping. Kaku. Ah, desah sang mandor, sudah terbiasa. Satu lagi. Gelandangan. Kedinginan. Ia mengeluarkan radio walkie-talkie-nya. Tim, Ada penemuan mayat di Gang Imperial. tanpa identitas. Kirim tim evakuasi. Petugas kebersihan itu memandang wajah Bima yang kotor dan tirus. Wajah yang tak bisa dikenali siapapun. Kasihan, gumam petugas itu. Bukan kasihan. Ini nasib, sahut sang mandor. Ayo lanjut kerja. Sampah harus diangkut sebelum kota bangun. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka, menyapu di sekitar tubuh Bima, menunggu mobil jenazah datang untuk mengangkut sampah. Di seberang kota, matahari terbit, sinarnya yang keemasan menyentuh puncak Adhyaksa Tower, menjanjikan hari baru yang cerah bagi Rania. Bagi Bima, kegelapan itu abadi.